Bayangkan, sebuah kelompok pendaki yang berpengalaman, berangkat dalam perjalanan menuju puncak yang tertutup salju. Mereka tak pernah kembali dengan selamat. Selamat datang di Nexora. Kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam sejarah pendakian. Insiden Dyatlov Pass. Februari 1959. Sebuah ekspedisi yang seharusnya menjadi perjalanan biasa, berubah menjadi tragedi yang tak terjelaskan. 9 pendaki dari Institut Politeknik Ural berangkat menuju pegunungan Ural, Rusia. Namun, sesuatu terjadi di tengah perjalanan mereka. Sesuatu yang membuat mereka melarikan diri tanpa pakaian, tanpa perlindungan. Salah satu dari mereka ditemukan tanpa lidah dan tanpa mata. Namun, ketika mereka ditemukan, pakaian mereka terkontaminasi radiasi. Adapun teori tentang peristiwa misterius ini. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet bukan sekadar negara adidaya. Ia adalah raksasa yang bergerak dalam bayang-bayang, dengan eksperimen rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Proyek-proyek yang tak pernah melihat cahaya, dan jika ada yang melihatnya, mereka tak akan bisa menceritakannya lagi. Dan di tengah kesunyian yang dingin itu, ada tempat yang menjadi saksi bisu sesuatu yang mengerikan. Pegunungan Ural bukan sekadar hamparan es dan batu. Ia adalah medan uji coba, di mana rahasia-rahasia gelap Uni Soviet terkubur dalam dinginnya salju. Salah satu teori yang paling banyak dipercayai adalah bahwa para pendaki di Dyatlov tidak mati karena bencana alam. Mereka menemui sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Mereka, tanpa sadar, masuk ke dalam zona eksperimen rahasia militer Soviet. Dan dugaan ini bukan sekadar teori kosong. Saat tim pencari menemukan tubuh mereka menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa pakaian mereka mengandung tingkat radiasi yang tinggi. Bukan radiasi yang biasa ditemukan di alam, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya. Sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Bukti yang tak terbantahkan bahwa mereka telah bersinggungan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar badai salju. Sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi di balik rahasia negara. Jika memang benar bahwa di malam itu ada sesuatu yang diuji di udara, sesuatu yang memancarkan radiasi, mungkinkah mereka menjadi korban dari senjata yang tidak pernah diakui keberadaannya? Dan jika benar bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, bisa jadi mereka tidak pernah diizinkan untuk menceritakannya kembali. Banyak yang percaya, malam itu, sesuatu yang tidak kasat mata membuat para pendaki lari ketakutan. Bukan monster, bukan tentara, tetapi kekuatan alam yang diam, namun mematikan. Salah satu teori yang muncul adalah bahwa mereka terkena efek infrasonik, suara dengan frekuensi sangat rendah yang tidak bisa didengar manusia, tetapi bisa memengaruhi tubuh dan pikiran. Teori ini menyatakan bahwa angin kencang yang melewati pegunungan bisa menciptakan fenomena yang disebut vortex Kármán, pusaran angin yang menghasilkan getaran infrasonik. Getaran ini bisa memicu panik ekstrim, halusinasi, bahkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bayangkan, di dalam tenda yang gelap, di tengah suhu 30 Celcius, tiba-tiba kamu merasa gelisah. Jantungmu berdegup lebih cepat. Kamu mulai merasa sesuatu mengawasimu dari kegelapan, tetapi tidak ada apa-apa, tidak ada suara, hanya perasaan takut yang semakin menjadi-jadi. Dan dalam kepanikan itu, tanpa berpikir, kamu berlari keluar, tanpa membawa pakaian hangat, tanpa sadar bahwa setiap langkah menjauh dari tenda adalah langkah menuju kematian. Tapi ada satu teori lain yang lebih masuk akal dan lebih berbahaya.
Beberapa peneliti percaya bahwa yang terjadi di Dyatlov Pass bukan sekadar badai atau infrasonik, tetapi longsor salju yang tidak biasa, longsor yang tidak langsung menimbun mereka, tetapi cukup untuk membuat mereka panik. Dikenal sebagai slab avalanche, longsor ini terjadi ketika lapisan atas salju yang berat tiba-tiba bergeser dan menciptakan tekanan yang cukup kuat untuk menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Malam itu, para pendaki mungkin mendengar suara gemuruh dari atas. Dalam kegelapan, mereka hanya punya satu pilihan: lari secepat mungkin, atau mati tertimbun. Dan mereka memilih untuk lari. Tetapi, mereka tidak menyadari bahwa mereka berlari ke arah yang lebih berbahaya. Satu persatu mereka mulai kehilangan tenaga. Dinginnya malam di bawah -30 derajat Celcius membuat tubuh mereka mati rasa, jari-jari mereka membeku, dan dalam hitungan menit, mereka tak lagi bisa bergerak. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika mereka mati karena hipotermia, mengapa beberapa dari mereka mengalami luka dalam yang sangat parah? Tulang rusuk yang hancur, tengkorak yang retak, tanpa ada luka luar? Mungkinkah longsor yang menimpa mereka begitu kuatnya hingga meremukkan tulang mereka, tanpa meninggalkan bekas di kulit? Ataukah ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang masih menjadi misteri. Saat tim pencari akhirnya tiba di Dyatlov Pass, mereka mendapati pemandangan yang mengerikan. Tenda yang terkoyak dari dalam, bukti pertama bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Di sekitar tenda, hanya ada jejak-jejak kaki yang tertutup salju, menunjukkan bahwa para pendaki terburu-buru melarikan diri. Tubuh pertama ditemukan sekitar 1,5 km dari tenda mereka. Keadaan tubuh yang sangat membingungkan. Salah satu pendaki ditemukan tanpa sepatu dan pakaian, hanya mengenakan pakaian dalam yang tumpang tindih dengan lapisan salju beku. Namun, lebih mencengangkan lagi, tubuh itu ditemukan dalam posisi tidur, seolah-olah korban ini terperangkap dalam rasa takut yang mendalam sebelum meninggal. Sementara pihak berwenang Soviet pada waktu itu sangat cepat menutup kasus ini dan tidak memberikan informasi lebih lanjut ke publik, kesimpulan resmi yang diberikan hanyalah satu: kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Namun, banyak yang merasa ini bukanlah penutupan yang memadai. Sampai hari ini, lebih dari 60 tahun setelah tragedi tersebut, kita masih terjebak dalam labirin teori yang berbeda. Setiap teori menyajikan potongan-potongan informasi yang hilang, dan sementara beberapa sepertinya menawarkan penjelasan yang rasional, tidak ada yang bisa menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Teori pertama, uji coba militer rahasia, mungkin menjelaskan adanya radiasi pada pakaian korban. Namun apakah itu cukup untuk menjelaskan luka-luka misterius pada tubuh para pendaki? Atau apakah ini sekadar spekulasi yang berusaha menghubungkan misteri ini dengan konteks perang dingin yang penuh ketegangan? Teori kedua, fenomena alam, mengarah pada suara infrasonik atau longsoran salju yang memicu panik, menjelaskan bagaimana para pendaki bisa terperangkap dalam ketakutan dan kekacauan. Namun, meskipun ini mungkin menjelaskan tindakan mereka yang panik, bagaimana dengan luka dalam yang sangat parah tanpa adanya bekas serangan dari luar? Dan akhirnya, ada teori yang lebih sulit untuk diterima, makhluk misterius. Beberapa berpendapat bahwa mereka mungkin bertemu dengan sesuatu yang lebih dari manusia, entah itu yeti, makhluk tak dikenal, atau sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Pada tahun 2019, penyelidikan Rusia kembali membuka kasus ini dan menyimpulkan bahwa longsor salju adalah penyebab utama tragedi ini. Namun, banyak yang meragukan teori ini karena luka-luka pada tubuh para pendaki tidak cocok dengan longsoran salju biasa. Apakah mereka benar-benar terbunuh oleh fenomena alam, atau ada sesuatu yang lebih besar yang masih disembunyikan? Pada akhirnya, kebenaran mungkin tetap terkubur di Dyatlov Pass, sebuah misteri yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Apa yang terjadi malam itu? Itu adalah pertanyaan yang akan terus membara dalam benak banyak orang, bahkan setelah lebih dari 6 dekade. Namun, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam gelap, sesuatu yang cukup kuat untuk memaksa 9 pendaki berlari ke dalam kegelapan yang membekukan. Dan hingga hari ini,
Kita masih mencari tahu apa yang terjadi di sana.